Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Lampu kristal di aula hotel berbintang itu berkilauan, memantulkan cahaya pada gaun pengantin putihku yang bertahtakan ribuan kristal kecil. Harum bunga lili putih memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang menyerupai dongeng paling indah di abad ini. Di depanku, Adrian berdiri dengan gagah dalam balutan tuxedo hitam yang dijahit sempurna. Wajahnya tampan, dengan rahang tegas dan mata yang teduh. Saat ia menatapku, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku berjanji akan menjagamu, Maya. Kamu adalah jawaban dari semua doa-doaku. Bisik Adrian saat ia menyematkan cincin berlian 3 karat di jari manisku. Air mata haru jatuh di pipiku. Sebagai gadis dari keluarga sederhana, menikahi Adrian, putra tunggal dari keluarga terpandang sekaligus CEO sukses, terasa seperti keajaiban. Orang tuaku duduk di barisan depan, wajah mereka berseri-seri, seolah semua beban ekonomi keluarga kami telah terangkat selamanya. "Kamu cantik sekali, sayang," ujar ibu saat memelukku di pelaminan. "Adrian pria yang sangat luar biasa. Lihat betapa dia menghargaimu. Dia bahkan memberikan mahar dan bantuan renovasi rumah yang begitu besar untuk kita tanpa kita minta." Aku hanya tersenyum malu. Selama 6 bulan masa perkenalan, Adrian memang sangat sopan. Ia tidak pernah menuntut hal-hal fisik, sangat menghormatiku dan selalu bicara tentang masa depan yang stabil. Aku menganggap sifatnya yang jarang menyentuhku sebagai bentuk kesantunan dan kehormatannya terhadap nilai-nilai tradisional. Pesta berlangsung mewah hingga larut malam. Di antara tamu-tamu penting ada Rio. Adrian memperkenalkannya sebagai sepupu jauh, sekaligus asisten pribadinya yang paling terpercaya. Rio pria yang sangat modis, bertubuh atletis, dengan tatapan mata yang tajam. "Selamat, Maya. Jaga Adrian baik-baik. Dia sangat berharga," ujar Rio sambil menjabat tanganku. Ada nada aneh dalam suaranya, sesuatu yang tidak bisa kupahami saat itu. Rio dan Adrian sempat bertatapan selama beberapa detik, sebuah tatapan yang terasa terlalu intens untuk ukuran 2 orang sepupu. Tapi aku mengabaikannya, kupikir mereka hanya sangat dekat karena tumbuh bersama. Saat acara berakhir, Adrian membimbingku masuk ke mobil pengantin menuju mansion baru kami. "Mas, aku masih tidak percaya kita sudah sah," kataku sambil mencoba meraih tangannya di jok belakang mobil. Adrian membiarkanku menggenggam tangannya, namun jemarinya terasa dingin dan kaku. Ia tidak membalas genggamanku. "Ya, Maya, semua sudah sesuai rencana. Mulai besok, kamu hanya perlu menjadi istri yang baik di depan publik. Pastikan ibuku dan kolega bisnisku melihatmu sebagai pendamping yang sempurna." "Tentu saja, Mas. Aku akan melakukan yang terbaik untukmu," jawabku tulus. Malam itu, di kamar pengantin yang luas dan dipenuhi aroma terapi yang menenangkan, Adrian tidak mendekatiku. Ia langsung menuju kamar mandi, lalu keluar dengan piyama tertutup rapat. "Aku sangat lelah, Maya. Pesta tadi sangat menguras energiku. Kita tidur saja ya," ujarnya tanpa menatap mataku. Ia langsung berbaring di sisi rancang yang paling jauh, membelakangiku. Aku terdiam di bawah selimut sutra, menatap punggungnya yang kokoh. Ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul. Aku mengira malam pertama kami akan menjadi puncak dari janji suci yang kami ucapkan, namun yang kutemukan hanyalah keheningan yang dingin. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya kelelahan biasa. Aku tidak tahu bahwa di balik dinding kamar ini ada kontrak yang sudah ditandatangani, dan aku hanyalah sebuah barang sewaan untuk menutupi noda yang tidak boleh dilihat dunia. 1 bulan pertama pernikahan kami berjalan seperti sebuah panggung sandiwara yang melelahkan. Di depan ibu mertuaku dan kolega bisnisnya, Adrian adalah sosok suami yang sangat perhatian. Ia akan menggandeng tanganku, memuji masakanku, dan membelikan perhiasan yang harganya bisa membangun sebuah sekolah di desaku. Namun, begitu pintu gerbang mansion kami tertutup, kemesraan itu menguap seperti embun tersengat matahari. Adrian selalu pulang lewat tengah malam, dan ia tidak pernah pulang sendirian.
Rio, si sepupu jauh itu, hampir selalu ada bersamanya. "Mas, kamu baru pulang. Aku sudah buatkan sup ayam jahe," kataku menyambutnya di ruang tengah suatu malam. Adrian hanya melirik jam di tangannya. "Simpan saja di dapur, Maya. Aku harus segera ke ruang kerja. Ada laporan audit yang harus diselesaikan bersama Rio." "Tapi ini sudah jam 1 pagi, Mas. Apa Rio tidak pulang ke apartemennya sendiri?" Rio yang berdiri di belakang Adrian memberikan senyum tipis yang terasa seperti sindiran. "Pekerjaan Adrian adalah prioritasku, Maya. Aku tidak keberatan menginap di kamar tamu kalau memang diperlukan." Mereka berdua masuk ke ruang kerja Adrian dan terdengar suara kunci diputar dari dalam. Klik. Kejadian itu berulang hampir setiap malam. Aku sering berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh itu, membawa nampan berisi kopi yang akhirnya mendingin, hanya untuk mendengarkan kesunyian di dalam. Terkadang aku mendengar tawa rendah atau percakapan yang terlalu pelan untuk ditangkap, tapi tak pernah ada suara ketikan keyboard atau diskusi bisnis yang serius. Rasa ingin tahuku mulai berubah menjadi kecurigaan yang menyiksa. Suatu sore, saat Adrian sedang pergi keluar kota dan Rio tidak terlihat, aku mencoba mencari kunci cadangan ruang kerja itu. Aku menemukannya di dalam laci meja rias kamar ibu mertuaku saat beliau sedang berkunjung. Dengan tangan bergetar, aku membuka pintu ruang kerja Adrian. Ruangan itu beraroma maskulin, perpaduan antara tembakau mahal dan parfum sandalwood yang sangat kuat. Namun aroma itu tidak berasal dari meja kerja. Aku melangkah menuju sofa besar di pojok ruangan. Di sana tertumpuk 2 buah bantal dan sehelai selimut yang aromanya bukan aroma parfum Adrian. Itu aroma parfum Rio. Dan di bawah meja kecil di samping sofa, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku mencelos. Sebuah jam tangan mewah bermerek Rolex dengan ukiran di bagian belakangnya. "To my only love, A." Aku tahu jam tangan itu milik Rio. Tapi kenapa ada ukiran untuk cintaku satu-satunya dari inisial suamiku, Adrian? Aku bergegas menuju meja kerja Adrian, mencoba mencari berkas apapun yang bisa menjelaskan keganjilan ini. Di laci paling bawah yang tidak terkunci sempurna, aku menemukan sebuah map berwarna biru tua dengan label Project Rose. Aku membukanya, berharap menemukan dokumen bisnis. Namun lembar pertamanya adalah sebuah foto. Foto Adrian dan Rio di sebuah pantai terpencil. Mereka tidak mengenakan baju, dan cara Adrian memeluk Rio dari belakang bukanlah pelukan antara 2 orang sepupu. Itu adalah pelukan 2 orang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Di balik foto itu, terdapat beberapa lembar kertas bermaterai. Judulnya membuat duniaku terasa berputar. Perjanjian kompensasi domestik. Namaku tertera di sana. Di samping namaku ada perincian biaya bulanan yang ditransfer ke rekening ayahku, biaya renovasi rumah keluarga, dan sebuah klausul yang menghancurkan hatiku. Pihak kedua, Maya, dikontrak sebagai istri formalitas untuk jangka waktu 5 tahun, guna menjaga citra publik pihak pertama, Adrian. Pihak pertama tidak berkewajiban memberikan nafkah batin. Pihak kedua wajib menutup rapat hubungan pihak pertama dengan asisten pribadinya. Air mataku jatuh mengenai dokumen itu. Aku bukan istri, aku hanyalah tameng. Aku hanyalah barang yang dibeli untuk menutupi noda di keluarga terpandang ini. Pernikahan ini bukan janji suci, melainkan sebuah transaksi bisnis yang dingin. Dokumen di tanganku terasa panas, seolah-olah kertas itu sanggup membakar kulitku. Aku membaca ulang bagian yang menyebutkan transfer rutin ke rekening ayahku. Jumlahnya fantastis, lebih besar dari seluruh gaji guru honorku selama 10 tahun. "Tidak mungkin," bisikku. "Bapak tidak mungkin menjualku." Aku segera mengambil ponsel. Tanganku gemetar hebat hingga hampir menjatuhkannya. Aku menghubungi ibu. Begitu suara lembut ibu terdengar di seberang telepon, pertahananku runtuh. "Bu, Adrian, Bu, pernikahan ini, kontrak apa yang Bapak tanda tangani dengan keluarga Adrian?" Tanyaku tanpa basa-basi. Hening. Kesunyian di seberang telepon itu terasa lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. "Maya?" Suara ibu terdengar bergetar, penuh rasa bersalah. "Bapakmu sedang butuh biaya operasi jantung saat itu, dan utang kita pada rentenir sudah menumpuk." Keluarga Adrian datang menawarkan bantuan. Mereka bilang Adrian butuh istri yang sederhana, yang tidak banyak menuntut untuk membantu karir politik dan bisnisnya. Tapi apakah ibu tahu? Apakah ibu tahu dia tidak pernah menyentuhku karena dia mencintai laki-laki lain? Apakah ibu tahu aku hanya tameng untuk hubungannya dengan Rio? Teriakku. Tangisanku pecah di ruang kerja yang dingin itu. Kami hanya ingin kamu hidup enak, Maya. Kami pikir cinta akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Jawab ibu pelan, sebelum akhirnya ia mematikan sambungan telepon. Aku tertuduk di lantai, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa seperti tumpukan sampah. Orang tuaku, orang-orang yang paling kupercayai, telah menukarku dengan tagihan rumah sakit dan kenyamanan hidup. Aku sendirian di rumah ini. Klik. Suara pintu ruang kerja terbuka. Aku mendongak.
dan melihat Rio berdiri di sana. Ia tidak tampak terkejut melihatku di lantai dengan dokumen berserakan. Ia hanya melirik map biru itu, lalu menutup pintu di belakangnya. Sudah kuduga kamu akan menemukannya cepat atau lambat, ujar Rio tenang. Ia berjalan menuju sofa, duduk dengan santai seolah ia pemilik rumah ini. Adrian terlalu ceroboh meninggalkan laci itu tidak terkunci. Kamu, aku menunjuknya dengan penuh kebencian. Kalian berdua sangat mencicikan. Mempermainkan hidup orang lain demi menutupi siapa kalian sebenarnya. Rio tertawa kecil. Tawa yang tajam dan tak berperasaan. Dengarkan aku, Maya. Jangan bersikap seolah-olah kamu korban paling malang di dunia. Lihat rumah ini. Lihat pakaian yang kamu pakai. Lihat saldo rekening keluargamu. Kami membayar mahal untuk waktu dan kesetiaanmu. Aku bukan pelacur. Teriakku. Kamu adalah istri. Koreksi Rio. Secara hukum, namamu ada di kartu keluarganya. Itu yang diinginkan ibunya, kolega bisnisnya, dan publik. Selama kamu menjalankan peranmu dengan baik, tersenyum di pesta, berdiri di sampingnya saat pemotretan, kamu akan tetap kaya. Tapi jangan pernah berharap lebih. Tempat di samping Adrian saat malam hari, itu adalah milikku. Aku akan menceraikannya. Aku akan menceritakan semuanya pada media. Rio berdiri, melangkah mendekatiku hingga bayangannya menutupi tubuhku yang lemah. Ia membungkuk, menatap mataku dengan tatapan mengancam. Coba saja. Kamu pikir siapa yang akan dipercaya orang? Seorang guru honorer miskin yang menuduh konglomerat ternama sebagai gay. Kami punya tim pengacara yang bisa membuatmu membusuk di penjara atas pencemaran nama baik dalam waktu 1 malam. Dan jangan lupa, keluargamu harus mengembalikan setiap perak yang sudah mereka habiskan. Apa bapakmu siap kembali sakit jantung karena jatuh miskin lagi? Aku terdiam. Lidahku keluh. Rio benar. Mereka telah menjeratku dari segala arah. Aku terjebak dalam sangkar emas yang pintunya dikunci oleh keluargaku sendiri. Hapus air matamu, Maya, ujar Rio sambil mengulurkan sapu tangan sutranya. Adrian akan pulang 1 jam lagi. Dia membenci wajah sembab. Kita ada jamuan makan malam dengan calon gubernur. Dan dia membutuhkan istrinya tampil sempurna. Malam itu, jamuan makan malam di hotel mewah terasa seperti berjalan di atas panggung eksekusi. Aku mengenakan kebaya sutra merah yang dipilihkan Rio, warna yang katanya melambangkan kepercayaan diri, namun bagiku terasa seperti simbol luka. Adrian menggandeng tanganku erat saat kami melewati barisan kamera wartawan. Senyumnya begitu lebar, begitu meyakinkan, hingga aku sendiri hampir lupa bahwa beberapa jam lalu, aku baru saja menemukan kontrak yang menghancurkan hidupku. Senyum, Maya, jangan buat aku malu di depan rekan-rekanku, bisik Adrian di antara deretan giginya yang putih. Aku tersenyum kaku, sebuah topeng yang sempurna. Kami duduk di meja utama bersama beberapa petinggi bisnis dan politik. Di sana, Rio berdiri di belakang kursi Adrian sebagai asisten yang patuh. Namun aku bisa merasakan tatapannya yang tajam memantau setiap gerak-geriku. Namun sesuatu yang aneh terjadi saat sesi istirahat. Aku izin menuju toilet untuk sekadar menghirup udara segar dari kepungan asap cerutu dan percakapan palsu. Saat aku sedang memperbaiki riasan di depan cermin besar, seorang wanita elegan dengan gaun hitam pekat berdiri di sampingku. Ia terlihat berusia 30-an dengan wajah yang menyimpan jejak kesedihan yang dalam. Ia tidak melihat ke cermin, melainkan menatapku langsung melalui pantulan. Baunya sangat khas, bukan? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya tenang namun dingin. Aku mengerutkan kening. Maaf, parfum sandalwood dicampur dengan mask yang terlalu kuat. Aroma yang digunakan Adrian untuk menutupi bau tubuh orang lain yang baru saja bersamanya. Aku mengenal aroma itu dengan sangat baik. Lanjut wanita itu. Tanganku yang sedang memegang lipstik gemetar. Aku berbalik menghadapnya. Siapa Anda? Wanita itu tersenyum pahit. Namaku Sarah. 3 tahun lalu, aku berdiri di posisimu. Istri yang dipamerkan, istri yang dipuji. Namun istri yang hanya menjadi pajangan untuk menutupi hubungan Adrian dan Rio. Jantungku berdegup kencang. Anda, mantan istrinya? Resminya aku diceraikan karena ketidakcocokan. Namun kebenarannya, aku mencoba melarikan diri dan mereka menghancurkan namaku sebelum aku sempat bicara. Mereka menuduhku berselingkuh dan mengambil hak asuhan aku. Bisiknya, matanya mulai berkaca-kaca. Anak, aku terkesiap. Adrian punya anak, seorang putra.
Tapi dia disembunyikan di luar negeri agar tidak mengganggu citra Adrian sebagai pria sukses yang fokus pada karir dan istri tercinta. Adrian butuh kamu sekarang karena publik mulai curiga. Kenapa pernikahan sebelumnya gagal begitu cepat? Kamu adalah pembersihan untuknya. Sarah mendekat. Ia menyelipkan sebuah kartu kecil ke dalam genggamanku. Jangan percaya pada janji manis keluargamu atau ancaman Rio. Jika kamu ingin keluar hidup-hidup dari neraka ini, kamu butuh sekutu. Aku punya bukti-bukti lama yang tidak sempat kugunakan dulu, karena aku terlalu takut sendirian. Tiba-tiba, pintu toilet terbuka. Rio masuk dengan wajah yang terlihat sangat gelisah. Begitu melihat Sarah, matanya membelalak penuh kemarahan. Nyonya Maya, Tuan Adrian mencari Anda. Dan Anda, Nyonya Sarah, saya rasa Anda tidak diundang ke acara pribadi ini. Ujar Rio dengan nada mengusir yang kasar. Sarah menatap Rio dengan tatapan meremehkan, lalu berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rio segera menghampiriku, ia mencengkeram lenganku cukup keras hingga aku meringis. Apa yang wanita gila itu katakan padamu? Tuntutnya. Dia hanya bertanya tentang rias aku. Jawabku berbohong, mencoba menyembunyikan kartu nama itu di dalam telapak tanganku yang berkeringat. Jangan pernah bicara padanya lagi. Dia adalah masa lalu yang gagal. Dan kamu, Maya, jangan sampai kamu berakhir tragis seperti dia. Ancam Rio sebelum membimbingku kembali ke aula. Malam itu, di dalam mobil saat perjalanan pulang, aku mencium aroma itu lagi. Aroma sandalwood yang menyengat dari jas Adrian. Aku melirik ke arah suamiku yang tampak sangat puas dengan kesuksesan acaranya. Di balik parfum mahal itu, kini aku tahu ada busuk yang disembunyikan, dan ada seorang wanita lain yang sudah hancur karenanya. Kartu nama di saku kebayaku terasa seperti sebuah kunci. Kunci menuju kebenaran, atau mungkin kunci menuju kehancuranku yang lebih besar. Kartu nama Sarah yang kusimpan di balik selipan kebaya seolah membakar kulitku sepanjang perjalanan pulang. Kata-katanya tentang pembersihan terus bergema di kepalaku. Jika aku tetap diam, aku akan berakhir seperti dia. Hancur, difitnah, dan kehilangan segalanya. Sesampainya di mansion, Adrian langsung masuk ke ruang kerjanya bersama Rio tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku tidak lagi merasa sedih atau ditolak, aku merasa dingin. Kebencian telah memberikan aku keberanian yang tidak pernah kupunya sebelumnya. Aku teringat sebuah pulpen yang dibelikan adikku saat aku baru lulus kuliah. Sebuah pulpen dengan fitur perekam suara yang biasa kugunakan untuk mencatat materi pelajaran. Aku mengambilnya dari laci meja rias, memastikan baterainya penuh, lalu berjalan menuju ruang kerja. Pintu itu terkunci, seperti biasa. Namun aku tahu ada celah kecil di bawah ambang pintu kayu jati itu. Aku berlutut, berpura-pura merapikan keset di depan pintu, dan menyelipkan pulpen perekam itu tepat di bawah celah pintu. Aku kembali ke kamar, menunggu dengan jantung yang berdegup kencang. Setengah jam berlalu. Suara di koridor terdengar, langkah kaki Rio yang menuju dapur untuk mengambil air. Inilah saatnya. Aku berjalan menuju ruang kerja. Kali ini tidak untuk mengintip, tapi untuk meledakkan bom. Aku mengetuk pintu dengan keras. "Mas Adrian, kita perlu bicara," teriakku. Hening sejenak, lalu suara kunci diputar. Adrian berdiri di sana dengan kemeja yang sudah tidak rapi. Wajahnya tampak sangat terganggu. Di belakangnya, Rio sedang duduk di tepi meja kerja dengan gelas whisky di tangan. "Ada apa, Maya? Aku sedang sibuk," ujar Adrian tajam. "Sibuk merancang kebohongan baru, atau sibuk menghitung berapa lama lagi kamu harus menyewaku?" Aku melangkah masuk sebelum ia sempat melarang. Wajah Adrian memucat, sementara Rio meletakkan gelasnya dengan denting yang keras. "Aku sudah tahu semuanya, Mas, tentang kontrak Project Rose, tentang transfer ke rekening Bapak, dan tentang Sarah." Lanjutku, suaraku stabil meski tanganku gemetar. "Sarah," Rio mendesis, matanya berkilat marah. "Wanita gila itu sudah meracuni otakmu." "Otakku sudah bersih, Rio. Justru selama ini aku yang gila karena percaya pada janji palsu kalian." Aku menoleh pada Adrian. "Kamu menikahiku hanya karena publik mulai mencium bau busuk dari pernikahan pertamamu yang gagal. Kamu butuh guru honorer miskin yang lugu untuk terlihat merakyat dan normal di mata pemilihmu." Adrian menghela napas panjang. Ia menutup pintu ruang kerja dan menguncinya kembali. Ia berjalan ke arahku, namun kali ini tidak ada senyum palsu. Wajahnya sedingin es. "Lalu apa yang kamu mau, Maya? Kamu mau uang lebih banyak?" tanya Adrian tanpa nada bersalah sedikit pun. "Keluargamu sudah menikmati fasilitas dariku. Rumah mereka sudah bagus, hutang mereka lunas. Kamu punya segalanya di sini." "Aku mau kebenaran, Adrian. Aku mau hidup yang jujur." "Kejujuran itu mahal harganya," sahut Adrian dingin. "Jika kamu bicara, bapakmu akan masuk penjara karena penipuan dokumen jaminan yang aku urus untuknya. Ibu dan adikmu akan kembali ke jalanan. Apakah itu kejujuran yang kamu inginkan?" Aku tertegun. Mereka bahkan sudah memegang nyawa keluargaku lebih dalam dari yang kubayangkan. "Jadilah istri yang baik selama 4 tahun ke depan," tambah Rio sambil berjalan mendekatiku. Ia meletakkan tangannya di bahuku, sebuah gerakan yang terasa sangat merendahkan. "Setelah kontrak selesai, kamu bebas pergi dengan tunjangan yang sangat besar. Cukup tutup mulutmu dan biarkan kami hidup dengan cara kami." Aku menatap mereka berdua, dua pria yang terlihat terhormat di luar, namun berbau busuk di dalam. Aku tidak menjawab, aku hanya berbalik dan keluar dari ruangan itu. Mereka pikir mereka menang karena telah mengancamku.
Mereka tidak tahu bahwa di bawah ambang pintu tadi, pulpen perekamku telah menangkap setiap kata dari pengakuan mereka tentang kontrak, ancaman terhadap bapakku, dan pengakuan hubungan mereka. Aku kembali ke kamar, mengambil kembali pulpen itu dengan cepat. Saat aku mendengarkan kembali rekamannya di balik selimut, air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Sekarang, aku bukan lagi hanya sekedar barang sewaan. Aku adalah bom waktu yang siap menghancurkan panggung sandiwara mereka. Pagi harinya, suasana di rumah berubah drastis. Tidak ada lagi sikap dingin atau pengabaian. Saat aku turun ke ruang makan, meja sudah dipenuhi dengan makanan favoritku, bukan menu diet ketat ala sosialita yang biasa dipaksakan Rio. Adrian duduk di sana, menyesap kopi sambil membaca koran. Namun yang mengejutkan adalah kotak beludur hitam kecil yang terletak di samping piringku. "Selamat pagi, Maya," sapanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, seolah konfrontasi semalam tidak pernah terjadi. Aku pikir, setelah pembicaraan kita semalam, kita butuh awal yang baru. Aku duduk perlahan, mataku tertuju pada kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah kalung zamrud yang harganya pasti cukup untuk membiayai kuliah adikku sampai lulus 5 kali. "Ini bukan awal yang baru, Adrian. Ini suap," kataku datar tanpa menyentuh kotak itu. Adrian meletakkan korannya. Tatapannya kini penuh manipulasi. "Anggap saja ini tanda penghargaan. Aku sadar, kontrak itu mungkin terdengar kasar di telingamu. Tapi mengertilah, di posisiku, semuanya harus hitam di atas putih. Aku ingin menaikkan tunjangan bulanan keluargamu 2 kali lipat. Dan untukmu, aku sudah menyiapkan rekening atas namamu sendiri, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun." Ia mencondong ke tubuh, mencoba meraih tanganku. "Cukup 4 tahun lagi, Maya. Setelah itu kamu bisa menjadi janda terkaya di kota ini. Kamu bisa membangun sekolahmu sendiri atau pergi keliling dunia. Tidakkah itu harga yang pantas untuk sebuah keheningan?" Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa kemanusiaan di sana. Namun yang kutemukan hanyalah hitung-hitungan bisnis. Ia sedang mencoba membeli harga diriku, sama seperti ia membeli nyawa bapakku dari meja operasi. "Bagaimana dengan Sarah?" tanyaku tiba-tiba. "Apakah kamu juga mencoba membelinya?" Rahang Adrian mengeras. Sarah adalah kesalahan masa lalu. Dia tidak tahu cara bermain dengan cantik. Dia serakah dan tidak stabil. Aku harap kamu lebih pintar darinya. Tiba-tiba, Rio masuk ke ruang makan dengan langkah terburu-buru. Ia menatapku dengan curiga, lalu berbisik di telinga Adrian. Ekspresi Adrian langsung berubah tegang. "Ada apa?" tanyaku. "Bukan urusanmu," sahut Rio tajam. Namun Adrian mengangkat tangan, memberi isyarat agar Rio tenang. "Ibu akan datang sore ini," ujar Adrian padaku. "Beliau ingin kita melakukan wawancara eksklusif dengan majalah gaya hidup tentang rahasia pernikahan bahagia kita. Aku ingin kamu mengenakan kalung itu, tersenyum dan mengatakan betapa beruntungnya kamu memilikiku." Aku merasa mual. Rahasia pernikahan bahagia. Judul itu terasa seperti lejokan paling gelap tahun ini. "Jika aku melakukannya, apakah aku boleh mengunjungi bapak besok?" tanyaku mencoba bernegosiasi. Aku butuh keluar dari rumah ini untuk memberikan pulpen perekam itu kepada Sarah, tanpa terdeteksi oleh penyadap sinyal di rumah. Adrian tersenyum puas. "Tentu sayang, bahkan aku akan meminjamkan supir pribadi dan pengawal untuk menjamin keamananmu." "Keamanan atau pengawasan?" aku membatin. Sore itu, di depan wartawan dan lampu kilat kamera, aku memerankan peranku dengan sangat bersempurna. Aku memuji kecerdasan Adrian, aku bercerita tentang betapa romantisnya dia di rumah, dan aku menggenggam tangannya seolah dia adalah nafasku. Di leherku, kalung zamrud itu terasa berat dan dingin, seperti borgol yang bertahtakan permata. Saat wawancara berakhir dan wartawan pergi, Rio menghampiriku di koridor saat Adrian sedang mengantar ibunya ke mobil. "Akting yang bagus, Maya. Aku hampir percaya kamu benar-benar mencintainya," sindirnya sambil melirik kalung di leherku. "Tapi jangan lupa, zamrud itu punya pelacak GPS di kaitannya. Adrian tidak benar-benar mempercayaimu. Jangan mencoba melakukan hal bodoh saat mengunjungi keluargamu besok." Aku terpaku. Tanganku secara otomatis meraba kaitan kalung di belakang leherku. Rio benar. Mereka tidak hanya mencoba membeli suaraku dengan uang, tapi juga memenjarakanku dengan teknologi. Namun Rio tidak tahu satu hal. Aku tidak akan membawa pulpen itu di dalam tasku. Aku telah menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah mereka duga, yaitu di dalam bungkusan obat-obatan bapakku yang akan kukirimkan lewat kurir biasa sebelum aku berangkat besok.
Mansion ini kini terasa lebih sempit daripada sel penjara. Meskipun dindingnya berlapis marmer dan lantainya dilapisi permata, setiap sudutnya terasa seperti sepasang mata yang mengawasi. Setelah ancaman Rio tentang pelacak GPS di kalung zamrud itu, aku tidak lagi berani bicara sendiri, bahkan di dalam kamar mandi sekalipun. Aku harus mengirimkan rekaman itu kepada Sarah, tapi bagaimana caranya? Setiap kurir yang datang ke rumah diperiksa oleh petugas keamanan, dan setiap paket yang kukirim atas namaku pasti akan dibuka oleh Rio. Aku duduk di meja rias, menatap pantulan diriku yang tampak asing. Aku bukan lagi Maya, si guru honorer yang ceria. Aku adalah Nyonya Adrian yang pucat dan penuh rahasia. Tiba-tiba, mataku tertuju pada tablet milik Adrian yang tertinggal di atas ranjang. Tablet itu terhubung dengan akun Instagram official miliknya yang memiliki jutaan pengikut. Akun yang dikelola oleh tim media sosial di bawah pengawasan Rio. Adrian sering memintaku untuk membantu membalas komentar atau memilih foto untuk membangun citra family man. Sebuah ide nekat muncul. Sarah pernah menyebutkan bahwa dia memiliki sebuah toko bunga kecil dengan nama rahasia yang hanya diketahui oleh teman dekatnya, The Blue Wilted Rose. Nama itu adalah simbol kehancuran pernikahan Adrian denganku. Aku membuka akun Instagram Adrian. Aku mulai mengunggah sebuah foto dari sesi wawancara kemarin. Dalam keterangan fotonya, aku menulis kalimat-kalimat manis tentang kebahagiaan. Namun di bagian akhir, aku menyelipkan sebuah kode yang tampak seperti ketidaksengajaan. Kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa menghirup aroma bunga dari The Blue Wilted Rose di sudut kota pukul 10 pagi. Aku tahu Rio akan memeriksa unggahan ini, tapi dia akan menganggap itu hanya ungkapan puitis yang konyol. Namun bagi Sarah, itu adalah pesan, aku akan mengirimkan sesuatu ke tokomu besok jam 10 pagi. Keesokan harinya, saat aku bersiap mengunjungi bapak, pengawalku seorang pria bertubuh besar bernama Dika sudah menunggu di depan mobil. Tuan Adrian meminta saya menemani Nyonya sampai ke dalam kamar bapak, ujar Dika tanpa ekspresi. Silahkan, jawabku tenang. Di tengah perjalanan, aku meminta supir berhenti di sebuah apotek besar dengan alasan ingin membeli vitamin tambahan untuk bapak. Dika mengikutiku masuk ke dalam apotik. Di sana, aku membeli beberapa botol vitamin. Namun saat di kasir, aku juga membeli sebuah amplop coklat besar dan jasa pengiriman kilat yang tersedia di gerai apotik tersebut. Saya ingin mengirim ini ke alamat ini, sekarang juga. Bisikku pada petugas kasir saat Dika sedang terdistraksi oleh panggilan telepon dari Rio. Aku menyelipkan pulpen perekam itu ke dalam botol vitamin yang sudah kukosongkan isinya, lalu membungkusnya dengan rapi. Petugas kasir itu mengangguk paham. Saat Dika kembali menghampiriku, aku sudah memegang plastik belanjaan biasa. Ada masalah? Tanyaku pada Dika. Hanya Rio memastikan jadwal kita, jawab Dika. Sesampainya di rumah Bapak, aku memeluk beliau erat. Bapak tampak lebih segar, namun matanya penuh dengan rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Maya, apakah kamu bahagia di sana? Tanya Bapak pelan saat Dika sedang berjaga di pintu kamar. Aku menatap mata Bapak. Aku ingin berteriak bahwa aku adalah budak, bahwa aku dibeli untuk menutupi aib seorang pria yang mencintai pria lain. Tapi aku melihat bekas jahitan di dada Bapak. Jika aku bicara sekarang, Bapak mungkin tidak akan selamat dari serangan jantung kedua. Aku baik-baik saja, Pak. Mas Adrian sangat menjaga Maya. Bohongku, air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Bapak mengusap kepalaku. Maafkan Bapak, Nak. Bapak hanya ingin kamu tidak sesusah Bapak dulu. Aku pulang dari rumah Bapak dengan perasaan hancur, namun ada satu beban yang terangkat. Aku tahu, saat ini amplop itu sedang dalam perjalanan menuju Sarah. Rahasia besar Adrian bukan lagi hanya tersimpan di bawah ambang pintu ruang kerjanya, tapi sudah berada di tangan wanita yang memiliki dendam yang sama denganku. Namun, saat aku masuk kembali ke mansion malam itu, suasana terasa mencekam. Adrian dan Rio berdiri di tengah aula besar. Di tangan Rio ada sebuah ponsel yang sedang memutar video CCTV dari apotik tadi siang. Kamu pikir aku bodoh, Maya? Apa yang kamu kirim dari apotik tadi siang? Suara Adrian menggelegar, merobek keheningan malam. Apa yang kamu kirim, Maya? Teriak Adrian sekali lagi. Wajahnya yang biasa tenang kini merah padam.
Urat-urat di lehernya menonjol. Ia membanting tablet ke atas meja marmer hingga layarnya retak 1000. Rio melangkah maju, tangannya menggenggam ponsel yang masih menunjukkan rekaman CCTV buram saat aku menyerahkan amplop di kasir apotek. Kamu pikir kami tidak punya orang di setiap sudut kota ini? Apotek itu berada di bawah naungan salah satu anak perusahaan rekanan kami. Kasirnya langsung melapor begitu kamu pergi. Aku mundur selangkah, jantungku berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Hanya vitamin untuk Bapak. Apa aku tidak boleh memberikan perhatian pada orang tuaku sendiri? Jangan bohong. Rio menjambak tasku dengan kasar, menggeledah isinya dan melempar semuanya ke lantai. Vitamin tidak perlu dikirim lewat kurir kilat dari kasir jika kamu sendiri sedang menuju ke rumah bapakmu. Apa yang ada di dalam amplop itu? Aku terdiam, bibirku terkunci rapat. Ketakutan itu nyata, tapi ada rasa puas yang aneh melihat mereka begitu panik. Jika mereka setakut ini, artinya bukti di dalam pulpen itu memang bisa menghancurkan mereka. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Perintah Adrian dingin. Matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan kekosongan yang mengerikan. Kunci dia di sana sampai kurir itu ditemukan dan amplop itu kembali ke tanganku. Adrian, kamu tidak bisa melakukan ini, teriakku saat Dika dan seorang pengawal lain mencengkram lenganku. Aku istrimu, bukan tawananmu. Kamu adalah kontrak yang gagal, Maya, desis Adrian tepat di depan wajahku. Dan barang yang rusak harus disimpan di tempat yang tidak bisa dilihat orang. Aku diseret menuruni tangga menuju sebuah ruangan kedap suara yang biasanya digunakan sebagai home theater sekaligus panic room. Pintu besarnya tertutup dengan dentuman berat, meninggalkan aku dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu redup di sudut ruangan. Tidak ada sinyal, tidak ada jendela. Hanya keheningan yang menyesakkan. Aku terduduk di lantai yang dingin, memeluk lututku. Aku gagal? Apakah Sarah mendapatkan amplop itu tepat waktu? Namun di luar dinding beton ini, sebuah badai sedang terbentuk. Sarah sedang berdiri di depan toko bunganya saat seorang kurir motor berhenti. Ia menerima botol vitamin yang tampak biasa itu. Dengan tangan gemetar, ia membongkar bagian bawah botol dan menemukan pulpen perak kecil itu. Ia segera masuk ke dalam ruangannya, memasukkan pulpen itu ke laptopnya, dan mulai mendengarkan. Suara Adrian yang mengakui kontrak Project Rose, suara Rio yang mengancam keluarga Maya, dan rincian transaksi gelap untuk menutupi skandal mereka terdengar sangat jernih. Sarah menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia memegang belati yang cukup tajam untuk menusuk jantung kekuasaan Adrian. Ia segera meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Ini saatnya, aku punya bukti suaranya. Hubungi jaringan aktivis perempuan dan siapkan konferensi pers darurat besok pagi. Kita tidak hanya akan menyelamatkan Maya, kita akan meruntuhkan seluruh dinasti mereka. Di dalam ruang bawah tanah, aku tidak tahu berapa jam telah berlalu. Tiba-tiba, aku mendengar keributan dari arah atas. Suara teriakan, langkah kaki yang berlari, dan suara sirine yang sayup-sayup terdengar. Pintu besar itu terbuka perlahan, cahaya terang masuk, menyilaukan mataku. Aku melihat sesosok bayangan berdiri di sana. Bukan Adrian, bukan Rio. Maya, bangun. Suara itu lembut, namun tegas. Itu Sarah. Di belakangnya stut beberapa petugas polisi dan pengacara. Permainan mereka selesai, bisik Sarah sambil membantuku berdiri. Bukti darimu sudah tersebar di internet. Adrian dan Rio sedang dibawa ke markas besar untuk pemeriksaan. Kamu bebas, Maya. Aku melangkah keluar dari ruangan gelap itu, menghirup udara yang terasa berbeda. Di aula utama, aku melihat Adrian sedang diborgol. Ia menatapku dengan tatapan hancur, namun aku tidak lagi merasa takut. Aku menatapnya balik dengan punggung tegak. Kontrak itu sudah robek. Janji suci yang palsu itu sudah berakhir. Sekarang, saatnya mereka membayar harga dari setiap tetes air mata yang kupunya. Gedung pengadilan itu dikepung oleh lautan manusia. Wartawan, aktivis, hingga masyarakat biasa yang merasa dikhianati oleh citra keluarga ideal Adrian berkumpul di bawah terik matahari. Di dalam ruang sidang, udara terasa berat dan dingin. Adrian duduk di kursi pesakitan. Namun anehnya, ia masih terlihat tenang. Ia mengenakan setelan mahal, rambutnya tertata rapi, dan matanya menunjukkan keangkuhan yang belum padam. Di sampingnya, tim pengacara paling mahal di negeri ini siap memutarbalikkan fakta. Saudari Maya, tanya pengacara Adrian dengan suara yang menggelegar. Apakah benar bahwa keluarga Anda menerima uang miliaran rupiah dari klien saya sebelum pernikahan ini berlangsung? Aku menarik napas panjang, menatap hakim. Benar, tapi uang itu diberikan sebagai bagian dari jebakan kontrak yang tidak pernah dijelaskan risikonya kepada saya. Jebakan? Bukankah Anda sangat menikmati kemewahan itu? Foto-foto di media sosial Anda menunjukkan Anda tersenyum lebar. Bukankah lebih masuk akal jika sekarang Anda sedang melakukan pemerasan karena merasa uang sewa Anda kurang? Gumam penonton di ruang sidang mulai terdengar. Narasi wanita matre mulai dibangun untuk menghancurkan kredibilitas kesaksianku. Aku melirik ke arah kursi penonton. Rio ada di sana.
menatapku dengan senyum miring yang mengejek. Ia belum ditahan karena secara teknis ia hanyalah asisten. Dan Adrian mengambil semua tanggung jawab atas kontrak tersebut. Namun Sarah yang duduk di barisan depan mengangguk kecil padaku. Ia memberikan isyarat untuk tetap tenang. Saya memiliki bukti tambahan. Suaraku memecah provokasi pengacara itu. Bukti audio yang Anda berikan bisa saja direkayasa menggunakan teknologi AI. Sanggah pengacara itu cepat. Kami menuntut pemeriksaan forensik yang memakan waktu berbulan-bulan. Bukan audio itu yang saya maksud, kataku sambil berdiri. Saya bicara tentang Project Rose yang sebenarnya. Adrian, kamu tidak hanya menyewaku. Kamu menggunakan perusahaan cangkang atas namaku untuk mencuci uang hasil korupsi proyek pembangunan infrastruktur yang kamu tangani bersama Rio. Wajah Adrian yang tadinya tenang mendadak kaku. Rio yang duduk di belakang tampak ingin segera meninggalkan ruangan. Namun petugas keamanan sudah berjaga di pintu. Selama di dalam mansion, aku tidak hanya menemukan kontrak pernikahan. Aku sempat memotret beberapa kode transaksi yang terselip di balik berkas Project Rose. Sarah telah membantu mencocokkan kode-kode itu dengan data audit perusahaan yang ia curi tahun lalu. Ini bukan hanya soal orientasi seksual atau pernikahan palsu, lanjutku. Suaraku kini bergetar karena amarah yang memuncak. Ini tentang seorang pria yang menganggap wanita sebagai komoditas dan hukum sebagai mainan. Dia pikir dia bisa membeli rahimku untuk citra, dan namaku untuk menutupi kejahatannya. Aku menyerahkan sebuah flash disk berisi foto-foto dokumen keuangan asli kepada jaksa. Tiba-tiba, Adrian berdiri. Ia tidak lagi bisa menahan topengnya. Diam kamu Maya. Kamu tidak tahu apa-apa. Tanpa aku, bapakmu sudah mati di selokan. Lebih baik bapak mati dengan harga diri daripada hidup dari uang pria pengecut sepertimu, balasku telak. Suasana sidang menjadi ricuh. Adrian mencoba menerjang ke arah meja jaksa, namun ia segera diringkus oleh petugas. Di sudut lain, Rio mencoba menyelinap keluar, namun Sarah sudah berdiri di sana bersama 2 orang penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Permainan panggungmu sudah berakhir Adrian, bisiku dari kejauhan saat ia diseret keluar ruang sidang. Malam itu, berita tentang penangkapan Adrian dan Rio atas tuduhan pencucian uang dan penipuan menjadi berita utama nasional. Pernikahan kami secara resmi dinyatakan batal oleh pengadilan karena adanya unsur paksaan dan penipuan identitas. Aku bukan lagi janda sewaan. Aku adalah wanita yang baru saja meruntuhkan sebuah dinasti kebohongan. Setelah putusan hakim dibacakan, dunia seolah melambat. Adrian divonis belasan tahun penjara atas tuduhan berlapis, mulai dari pencucian uang hingga pemalsuan dokumen. Rio, sang asisten yang menjadi otak di balik banyak transaksi gelap, tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia menyusul kekasihnya ke balik jeruji besi. Gedung pengadilan yang tadinya penuh sesak perlahan kosong. Aku berdiri di tangga teratas, menghirup udara sore yang mulai mendingin. Di leherku tidak ada lagi kalung zamrud dengan GPS. Di tanganku tidak ada lagi tas desainer mahal. Aku hanya mengenakan kemeja katun putih sederhana yang kubeli sendiri. Sarah menghampiriku. Ia tampak jauh lebih tenang sekarang, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundaknya. Kamu mau kemana sekarang, Maya? Tanyanya lembut. Banyak media yang menawarkan kontrak eksklusif untuk ceritamu. Kamu bisa mendapatkan jutaan rupiah hanya dengan 1 kali wawancara. Aku tersenyum tipis, menggelengkan kepala. Tidak, Sarah. Aku sudah muak dengan kontrak. Aku tidak ingin menjual hidupku lagi, meskipun kali ini harganya lebih mahal. Lalu bagaimana dengan uang Gono gini? Pengacara bilang kamu bisa menuntut sebagian besar aset Adrian. Aku sudah mengembalikan semuanya ke negara. Jawabku mantap. Semua itu berasal dari uang rakyat dan keringat orang lain. Aku tidak ingin memulai hidup baruku dengan sisa basi kebusukan mereka. Aku hanya mengambil tabungan asliku dari gaji lamaku yang sempat kusisihkan. Aku berpamitan pada Sarah dengan sebuah pelukan. Kami adalah 2 orang asing yang dipersatukan oleh luka yang sama, dan kini kami bebas untuk menulis bab masing-masing. 6 bulan kemudian, aku berada di sebuah desa kecil di lereng gunung, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota dan sorot kamera yang dulu mengepungku. Di sini, udara berbau tanah basah dan pinus, bukan parfum sandalwood yang menyesakkan. Sebuah bangunan kayu sederhana berdiri di tengah lahan hijau. Di atas pintunya terdapat papan nama yang ditulis tangan. Sekolah Alam Maya. Ini bukan sekolah megah seperti yang dijanjikan Adrian dalam suapnya. Ini adalah tempat kecil di mana anak-anak petani belajar membaca, melukis, dan mengenal kejujuran. Bu Maya, lihat, aku sudah bisa menulis nama Bapak. Seorang anak laki-laki kecil berlari ke arahku, menunjukkan kertasnya dengan bangga. Aku mengusap kepalanya. Pintar, teruslah belajar ya. Bapak dan Ibu kini tinggal bersamaku di sebuah rumah kecil di belakang sekolah. Bapak memang sudah tidak bisa bekerja berat, tapi ia terlihat jauh lebih sehat. Kedamaian ternyata adalah obat jantung yang lebih ampuh daripada kemewahan hasil pengkhianatan. Kami tidak lagi kaya, tapi kami bisa saling menatap mata tanpa rasa malu. Sore itu aku duduk di beranda sambil menyesap teh hangat.
Aku membuka ponsel dan melihat sebuah berita singkat tentang Adrian yang sedang mengajukan banding namun ditolak mentah-mentah. Aku segera menutup aplikasi itu. Namanya tidak lagi memicu amarah di hatiku, hanya rasa hambar. Tiba-tiba, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang sekolah. Seseorang turun. Bukan pengacara, bukan wartawan. Itu adalah seorang pria yang membawa tumpukan buku bekas untuk didonasikan. "Apakah ini sekolah yang menerima sumbangan buku?" tanyanya ramah. "Benar, mari, silahkan masuk," jawabku sambil berdiri. Saat pria itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya, aku menyadari sesuatu yang sederhana namun sangat berharga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak perlu curiga. Tidak ada kontrak di balik senyumnya, tidak ada rahasia di balik perkenalannya. Aku telah kehilangan segalanya, harta, status, dan nama besar. Namun saat aku berjalan masuk untuk menata buku-buku itu, aku tahu bahwa aku telah mendapatkan kembali sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan zamrud atau berlian manapun. Aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Dan kali ini, hidupku bukan lagi untuk disewakan. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.